warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elivianti, NIM 2081914 dari Tadris IPSA. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pemberontakan Petani di Banten 1888. Dalam buku Pemberontakan Petani di Banten 1888 ini terdapat 10 bab. Di sini saya akan mereview pada bagian bab ketiga. Pada subbab ketiga ini menceritakan tentang perkembangan politik di Banten pada tahun 1888. Pada bahasan ini membahas mengenai perbedaan esensial antara struktur kelembagaan tradisional dan yang modern. Dalam bab ini terdapat beberapa bahasan, yaitu yang pertama yaitu struktur politik tradisional dan keruntuhannya. Di dalam struktur negara tradisional Banten, kekuasaan sultanlah yang mempunyai progresif baik dalam urusan politik maupun urusan agama. Langsung di bawah sultan adalah anggota keluarga dan anggota kaum bangsawan. Mengenai politik, saingan dari raja adalah anggota kaum elit birokrasi dan agama. Elit golongan birokrasi dengan golongan sultan sering melakukan pernikahan sehingga memperlemah posisi mereka sebagai golongan politik. Sedangkan elit agama, para pemuka agama yang mengambang juga mengancam keruntuhan politik tradisional. Dalam sejarah Banten telah terjadi pemberontakan dari pangeran-pangeran yang membangkang yang menganggap dirinya cakap untuk memerintah, dan akhirnya masuklah Kesultanan Belanda yang menyebabkan kemunduran Banten dan menyebabkan pemerintahan penuh dengan perselisihan dan anarkis. Belanda menekankan dan pungutan yang dikenakan oleh pihak Belanda. Setelah anarkis Kesultanan Banten oleh Daendels, sultan dan alat politiknya dipertahankan, namun dalam pengawasan ketat pemerintahan Belanda. Selanjutnya, peranan politik kaum bangsawan. Dalam bidang politik, kaum bangsawan mempunyai kedudukan yang jauh lebih menguntungkan dalam arena politik, karena administrasi Banten yang baru yang dibuat Belanda tidak bisa berjalan tanpa bangsawan. Kebijakan tersebut menyebabkan bangsawan menguasai birokrasi kolonial. Kaum bangsawan memanfaatkan ini untuk mengekalkan kedudukan mereka dalam masyarakat kelas atasan. Lalu peran bangsawan lainnya yaitu dengan ikatan perkawinan dengan anggota baru. Selanjutnya, peranan Putri Ratu Siti Aminah. Putri Ratu Siti Aminah adalah putri keraton Banten, merupakan putri Banten yang bermartabat tinggi. Perkawinannya dengan Bupati Serang Candronegoro merupakan satu kemajuan dari status sosial. Ia merupakan penjelmaan Islam yang menyebabkan ia berpengaruh besar di Banten. Ia memimpin kaum ortodoks untuk memulihkan kesultanan. Selanjutnya yaitu struktur birokrasi kolonial dan konflik kelembagaan. Kolonial sudah jelas ingin memutuskan hubungan politik tradisional dapat dilihat dari persyaratan yang dibuat Belanda untuk birokrasi pejabat, yaitu dilihat dari derajat keluarga, masih ada hubungan keluarga dengan bangsawan atau tidak, lalu dari segi teknis, dinilai dari kemampuan, jasa, dan prestasi. Konflik kelembagaan yang dihadapi yaitu para pamong praja dibingungkan dengan penyeleksian struktur birokrasi pejabat, yaitu atas dasar kekerabatannya yang kuat pada pamong praja ingin mengangkat kerabatnya untuk menjadi bagian dari pejabat, namun akibat syarat kemampuan, prestasi, jasa yang dikeluarkan kolonial membuat mereka para bangsawan terpaksa tidak mengedepankan kekerabatan. Yang kelima, ada peranan politik elit agama. Para elit agama menolak kolonial Belanda dengan sepenuhnya, namun berbeda dengan pamong raja yang memperlihatkan sikap menyesuaikan diri dengan bangsa kolonial. Elit agama menilai sistem sekuler sama sekali tidak sejalan dengan norma agama. Elit agama dimasukkan dalam kelas administratif, namun membentuk kelas administratif yang religius. Jabatan ketua Mahkamah Agung dipegang oleh ulama, lalu mereka berperan dalam menyiarkan agama, menyelenggarakan pesantren, mendirikan tarekat-tarekat pada masyarakat hingga akhirnya para ulama lebih disegani daripada pamong praja. Pada abad ke-19, banyak bangsawan yang menjadi kiai dan menunaikan ibadah haji, membuat mereka melakukan persekutuan untuk mempertahankan sistem tradisional.
Persekutuan itu yaitu antara Tu Jayakarta dengan Kiai Haji Tu Bagus Ismail yang memerangi pemerintahan kolonial dan mempertahankan sistem tradisional. Lalu ada hubungan pejabat Banten dengan Eropa. Pejabat pribumi pada saat itu berperan sebagai bawahan Belanda dan Eropa menjadi atasan pejabat pribumi. Pejabat pribumi selalu diawasi pekerjaannya oleh pengawas dari Eropa yang disebut kontrolir. Namun hubungan antara Eropa dengan pejabat pribumi hanya terjadi sangat singkat. Hubungan antara pejabat pribumi dengan Belanda pun tidak pernah erat. Dan sampai pada terjadinya peristiwa Cilegon yang karena kesalahan pemerintahan Belanda sendiri dan murni karena kesalahan Residen Engelbert yang terkenal dengan tidak konsisten dan tidak bijaksana. Namun ia menyukai keluarga Banten yang terkemuka dan kebijakan yang dibuatnya lebih menguntungkan Banten daripada Belanda. Dari ini, hubungan antara pejabat Belanda dengan pejabat pribumi mulai ada baiknya. Lalu ada pejabat Bubles yang diangkat sebagai residen di Banten, namun ia tidak ingin lama menetap di Indonesia. Ia ingin hidup damai di Belanda. Ia seorang yang baik, menjalin hubungan baik dengan masyarakat Banten, namun ia tetap membatasi dengan keperluan yang seadanya. Yang terakhir yaitu ada situasi politik pada tahun 1870 dan 1880-an. Situasi politik di tahun 1870-an, rakyat Banten hidup tentram karena pengaruh penghulu yang diangkat oleh Belanda sebagai ganti Sari Najamuddin pada tahun 1869 dan tidak diangkat Fakih Najamuddin baru lagi. Ini yang membuat kecewa rakyat Banten. Lalu pemindahan Pamong-Praja pribumi dari satu tempat ke tempat lain membuat kondisi politik juga semakin keruh suasananya dan menimbulkan pemberontakan. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.